Hai, welcome back to Lelaki Tidak Bercerita dan hari ini episode ke-30. Wow, berasa atau nggak berasa? Berasa sih, 30 episode ya. Berasanya berasa nggak nyangka aja karena berhasil konsisten di 30 hari terakhir. Sebenarnya nggak 30 hari ya, karena seingat gua itu ada 2 hari dimana gua nggak upload. Yang pertama itu pada saat di gua kumat kemarin yang sampai capek banget, jadi malamnya nggak bisa ngetik. Terus yang kedua itu pada saat kemarin waktu di Loksado, jadi padahal udah ngetek cuman karena susah sinyal jadi nggak bisa diupload. Jadi sebenarnya totalnya 32 hari ya untuk 30 episode ini, tapi gua masih nggak percaya dengan diri gua sendiri karena kekonsistenan ini. Ya mudah-mudahan bisa lanjut lah ya, meskipun di awal-awal juga masih galau karena ya ada yang bilang, ya emang siapa yang mau dengerin, emang siapa yang mau tahu cerita lu hari ini ngapain gitu kan, lu bukan siapa-siapa ya. Ya bener sih memang, cuman ya nggak tahu, jadi dapat media baru aja untuk bisa nyeritain apapun, apa yang gue alami hari ini, apa yang gue rasain hari ini. Ya kalau misalnya banyak yang relate kemudian ditonton terus ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya enggak, ya udah paling enggak gue bisa untuk menceritakan sesuatu dari point of view gue. Hari ini pengen cerita apa ya? Hari ini hari Jumat sih ya, Jumat, masih libur juga jadi nggak kemana-mana, cuman sholat Jumat tadi ngincernya masjid yang adem, jadi berangkatlah ke salah satu masjid yang adem. Karena telat, jadi dapat tempatnya yang lumayan panas juga. Emang gak rezeki ya. Ya karena mepet sih tadi nyampe masjidnya. Hari ini pengen ngebahas soal cinta lagi kali ya. Lu pernah gak sih ngerasa gak disayang sama pasangan lu? Pasti. Gue pernah diceritain sama sepupu yang dulu dia pernah kerja di, gue nggak tahu nama tempatnya apa, cuman intinya dia itu semacam konsultan pernikahan, bukan, konsultan rumah tangga lebih tepatnya mungkin ya. Jadi di waktu itu pernah cerita didatengin sama 2 orang, gimana sih gue ngomongnya, sepasang suami istri yang memutuskan untuk bercerai karena merasa love language-nya beda. Bagi sebagian orang ini mungkin terdengar agak lebay ya, tapi somehow menurut gue itu jadi salah satu yang penting untuk kita ketahui dari awal sih. Love language pasangan kita apa? Karena dengan gitu kita bisa mengambil sikap untuk memakai berbagai cara yang sesuai dengan apa yang pasangan kita pengen gitu. Kan ada physical touch, ada words of affirmation, ada act of service,
ada receiving gift, ada quality time, ada 5 love language. Dan kita semua tuh punya kelima-limanya sebenarnya, cuman kadarnya beda-beda, yang mana yang lebih dominan kayak gitu. Nah kalau gua physical touch banget. Jadi gua akan merasa sangat dicintai ketika gua bisa memegang dan gua bisa dipegang. Gimana sih maksudnya bisa dipegang? Ya ketika gua bisa memegang dan gua dipegang sama pasangan gua, itu rasanya menenangkan dan ngerasa disayang banget. Jadi ketika gua kesulitan untuk memegang pasangan gua, kontak fisik ya, bukan dalam artian seksual ya, tapi maksudnya tidak harus ke sana, cuman even sesimpel pegangan tangan misalnya atau menyentuh. Jadi kalau gua nggak bisa melakukan itu, gua kayak ngerasa nggak disayang. Dan mungkin sebagian yang lain love language-nya ada yang quality time, ada yang menerima hadiah, receiving gifts, ada yang act of service, senang ketika pasangannya nge-treat dia sebaik mungkin kayak gitu, macam-macam. Tapi kalau gua urutan teratas itu physical touch. Dan bisa jadi ada sebagian orang yang ketika love language-nya apa tapi di treatmentnya tidak sesuai dengan love language-nya yang dominan, jadinya dia ngerasa gak disayang. Misalnya gue tadi physical touch, tapi gue terlalu di uh, word of affirmation misalnya, terlalu sering dibilang di ya I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu, gitu-gitu. Kita suka aja sih ya dibilang kayak gitu, cuman apa ya, kalau gue istilahin mungkin baterainya nggak full nih, karena eh, bahan bakar utamanya nggak keisi gitu. Jadi yang ngerasa nggak disayang jadinya. Jadi makanya ketika sepupu gue cerita soal itu, ya gue nggak kaget. Maksudnya gue nggak mengherankan, gue nggak menyalahkan si pasangannya juga, si pasutrinya juga, karena dari sisi gue itu jadi hal yang juga merupakan eh, bahan yang harus dipertimbangkan kalau menurut gue ya. Tapi mungkin ada pendapat yang lain. Tapi kan kalau pernikahan itu soal penyesuaian, soal permakluman segala macam, soal menerima apa adanya dan segala macam hal yang lain. Cuman ya ada beberapa orang yang can live with it, bisa menerima itu. Ada juga orang yang aduh gue nggak bisa nih, seumur hidup terlalu lama. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ya tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya orang-orang yang pada akhirnya memutuskan untuk berpisah karena merasa love language-nya beda, seperti kasus si apa kliennya sepupu gue itu. Tapi ini sangat debatable sih, sangat-sangat debatable. Apalagi mungkin bagi orang-orang yang sudah pernikahannya udah belasan tahun, mungkin akan gimana gitu mendengar ini ya. Tapi itu tadi, setiap orang punya cara masing-masing untuk bagaimana dia merasa dicintai dan bagaimana dia mengekspresikan cintanya. Jadi beruntunglah kalian
kalau misalnya pasangan kalian saat ini itu satu jenis sama kalian, maksudnya kok satu jenis, maksudnya tipe love language-nya sama, atau meskipun berbeda tapi kalian berdua paham love language-nya masing-masing itu apa dan berusaha untuk bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan terbesar dari pasangan. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan pasangan yang seperti itu, bersyukurlah. Kalau yang masih jomblo, gimana dong? Love language-nya apa? Gak tahu deh. Segitu dulu kali ya setelah kita bercerita hari ini. Mungkin teman-teman relate sama ceritanya, atau mungkin malah ngerasa baru sadar, loh iya ya ternyata selama ini gini misalnya gitu, tapi nggak kerasa aja misalnya. Ya gitu deh, macam-macam ya, namanya juga hubungan antara dua manusia, pasti ada aja bedanya. Dan emang karena emang gak bakal ada yang cocok satu sama lain. Cuman ada beberapa dari mereka yang bisa kita terima dalam batas wajar, bisa yang udah nih gue gak bisa lagi nih karena udah kelewat batas gitu misalnya. Jadi penyesuaian itu juga mungkin ada titik cukupnya. Kalau ngerasa udah nih udah nggak bisa lagi, selesai berarti. Itu ya lelaki tidak bercerita hari ini. Sampai jumpa di lelaki tidak bercerita episode selanjutnya. Bye bye.